Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Nah, hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah Explanatory Sequential Design in Mixed Method Research. Ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan Mixed Method Research for Beginners atau penelitian dengan menggunakan Mixed Method Design untuk para pemula. Nah, video tersebut dapat Bapak dan Ibu saksikan di channel YouTube saya. Nah, jadi explanatory ini adalah salah satu dari 4 basic design dari penelitian berbasis mixed method. Nah, saya akan gambarkan dulu pertama secara garis besar explanatory sequential ini apa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua punya latar belakang penelitian kuantitatif yang kuat dalam melakukan penelitian, nah ini merupakan salah satu cara yang bisa menjadi sebuah gerbang awal bagi Bapak Ibu semua untuk mulai melakukan penelitian dengan menggunakan mixed method research. Kenapa demikian? Karena di dalam explanatory sequential design ini tujuan utamanya secara garis besar adalah lebih ke arah menjelaskan fenomena dari sebuah penelitian yang berawal dari penelitian kuantitatif terlebih dahulu untuk kemudian dijelaskan lebih detail lagi dengan penelitian kualitatif. Nah, di sini saya asumsinya adalah bahwa Bapak dan Ibu sudah paham konsep dasar dari mixed method research, yaitu mengkombinasikan penelitian berbasis kuantitatif dan penelitian berbasis kualitatif. Jadi explanatory sequential ini jadi berawal dari penelitian kuantitatif untuk kemudian dijelaskan melalui penelitian kualitatif. Dengan kata lain, menurut Creswell, sini bisa Bapak dan Ibu lihat adalah in what ways do the qualitative findings explain the quantitative result. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melakukan penelitian kuantitatif, maka penelitian kualitatif di sini dalam lebih ke arah menjelaskan hasil dari kuantitatif yang sudah dilakukan di fase sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara melakukan ini? Itu ya, penelitian explanatory sequential. Nah, pertama-tama konsep dasar ini harus saya ulangi supaya nanti Bapak dan Ibu bisa paham bahwa dalam penelitian mixed method research ini secara garis besar desainnya itu dibentuk oleh 3 hal ini. Pertama adalah timingnya, kedua adalah mixingnya, ketiga adalah weighingnya, di waktunya, bagaimana cara mengintegrasikannya, dan yang ketiga adalah masalah bobotnya. Apa maksudnya? Baik, sekarang dari segi timing. Dalam explanatory sequential design ada 2 fase. Maksudnya 2 fase apa? Di sini pertama adalah researcher atau peneliti mengambil datanya kuantitatif terlebih dahulu, melakukan analisanya terlebih dahulu, untuk kemudian dari hasil data kuantitatif ini diinformasikan atau diteruskan oleh penelitian kualitatif, baik itu melalui proses data collection-nya maupun analisanya. Jadi contohnya begini ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan penelitian berdasarkan atau menggunakan metode kuantitatif di awal, setelah kemudian analisa dari analisa dari hasil penelitian kuantitatif tersebut keluar, maka hasil tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh penelitian kualitatif untuk akhirnya kemudian bisa diinterpretasikan hasilnya. Bagaimana sih teknisnya? Nah, di sini di dalam bukunya Creswell sudah diberikan contoh 4 langkah dalam melakukan penelitian berbasis explanatory sequential design. Nah, langkah yang pertama adalah karena ini explanatory, maka Bapak dan Ibu menggunakan penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka di langkah awal ini Bapak dan Ibu melakukan desain terlebih dahulu dari sisi kuantitatifnya. Nah, maksudnya apa? Jadi harus diperjelas oleh Bapak dan Ibu semua. Misalnya pernyataan atau pertanyaan dalam menggunakan konteks kuantitatif. Ya, jadi misalnya apa ya? Jadi misalnya karena kita tahu ya penelitian kuantitatif itu kan dasarnya adalah untuk pengujian hipotesis. Ya. Jadi dia menggunakan cara deduktif, jadi berdasarkan teori yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian kuantitatif ini di langkah awal adalah yang sifatnya lebih ke arah pengujian hipotesis. Langkah-langkah yang dilakukan, entah itu misalnya misalnya penentuan sampelnya, atau teknik pengambilan datanya, juga menggunakan cara kuantitatif. Misalnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan survei,
atau kuesioner, membagikan kuesioner untuk memperoleh atau menangkap perspektif masyarakat misalnya. Kuesioner kita tahu bahwa karakteristik dari kuesioner adalah close-ended. Di pertanyaan itu sifatnya tertutup. Entah itu pilihan jawabannya iya tidak, atau mungkin menggunakan skala Likert 1-5. Ya, ini adalah salah satu contoh dari cara atau gaya dari penelitian kuantitatif. Ya, tentu saja dengan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian dengan cara tersebut sudah keluar hasilnya, ya keluar hasilnya dari hasil kuesioner tersebut, hasil dari survei tersebut. Nah, hasil ini kan bisa ketahuan ya, atau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan regresi pun bisa saja gitu ya di awal. Kemudian keluar hasilnya, misalnya hasilnya signifikan atau tidak signifikan, atau misalnya hasil korelasi menyebutkan bahwa hanya ada korelasi yang tidak terlalu kuat dari dua variabel yang sedang diteliti. Nah, hasil tersebut dari kuantitatif analisisnya tersebut maka akan dijadikan sebagai sebuah dasar untuk proses berikutnya. Makanya kemudian tadi kalau misalnya kita lihat di slide sebelumnya, ada dua fase di sini. Maksudnya adalah fase yang pertama adalah fase dari kuantitatifnya, yaitu fase dari data collection-nya dan data analisisnya. Nah, fase yang kedua setelah tadi dari hasil penelitian kuantitatifnya tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh penelitian kualitatif setelah hasilnya keluar. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah punya datanya ya, hasilnya misalnya signifikan atau tidak signifikan, dan kita membentuk sebuah, kalau dalam penelitian kualitatif itu kan biasanya metodenya itu kan wawancara. Nah, wawancara ini kan sifatnya open-ended ya, pertanyaan itu terbuka, bisa dengan caranya semi-structure interview, dengan harapan bisa mengeksplor jawaban dari key informant atau key participant yang akan kita lakukan wawancara. Nah, tapi karena kita sudah memperoleh hasil dari penelitian kuantitatif, maka hasil jawaban atau hasil dari penelitian kuantitatif tersebut merupakan guidelines kita, merupakan protokol kita untuk membuat pertanyaan kepada para responden di fase berikutnya, yaitu di fase penelitian kualitatif. Nah, kemudian kita masuk ke langkah ketiga ya. Kita mulai mendesain dan implement dari qualitative strand. Jadi posisi hasil dari hasil kuantitatif tadi dijadikan sebagai acuan untuk membentuk daftar pertanyaan, ya, untuk membentuk untuk proses lebih lanjut gitu ya dengan cara penelitian kualitatif. Nah, kemudian kita juga tentu penelitian kualitatif dalam pemilihan sampelnya juga harus dengan cara penelitian kualitatif. Beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif tadi di awal kan karena dia objektifnya atau tujuannya adalah mengeneralisasi, maka kan kemudian sampelnya bisa jadi besar. Kalau pada saat konteksnya wawancara, mungkin tidak akan terlalu besar seperti halnya penelitian kualitatif di awal. Tapi mungkin hanya bisa mengambil mungkin 3, 5, 10, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan sampel misalnya purposive sampling atau snowball sampling. Jadi untuk bisa selama jawabannya bisa sudah saturated, sudah membentuk sebuah tema. Nah, ketika jawabannya sudah membentuk sebuah tema, kita tidak perlu mencari sampel baru atau kita tidak perlu mencari informan baru. Ini juga bentuk analisanya, kita bisa menggunakan analisa tematik sebenarnya dalam penelitian berbasis kualitatif ini. Nah, kemudian hasilnya di langkah keempat ini adalah, ini dua fase ya, di langkah keempat ini adalah dari hasil penelitian kualitatif tadi, maka jawaban dari para responden tersebut lebih ke arah menjelaskan hasil dari penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah explanatory. Jadi fungsi kualitatif di fase kedua lebih karena menjelaskan dari hasil analisa di penelitian kuantitatif di fase sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sudah lewat masalah timingnya. Timingnya di sini adalah sequential, berurutan. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa masuk ke sequence berikutnya. Tidak bisa mulai mengerjakan penelitian kualitatifnya sebelum penelitian kuantitatif yang selesai. Artinya apa? Harus ada hasil dari penelitian kuantitatifnya. Ini perlu diingat ya, harus baik-baik. Nah, sekarang berikutnya adalah masalah mixing. Pertanyaannya, integrasi datanya ada di mana? Penelitian dengan berbasis explanatory ini ada dua titik. Ada dua titik kapan Bapak dan Ibu ingin mengintegrasikan datanya. Nah, yang pertama adalah between the quantitative data analysis in the first phase and the qualitative data collection in the second phase. Nah, di dalam
penelitian berbasis explanatory ini ada dua fase. Fase yang pertama adalah kuantitatif, fase yang kedua adalah kualitatif. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam diagram ini, ya, jadi ketika dia shifting dari fase yang pertama ke fase yang kedua, ini sebenarnya kita secara nggak langsung sudah mulai mengintegrasikan, sudah mulai mencampur, mengkombinasikan kuantitatif ke kualitatif. Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa daftar pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden dalam wawancara merupakan hasil dari penelitian kuantitatif di fase sebelumnya. Jadi contoh kalau misalnya hasilnya signifikan, ya, dari hasil analisa atau hasil data dari penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa ini adalah signifikan, pengaruh X terhadap Y-nya adalah signifikan, maka signifikan inilah yang akan kita jadikan sebagai dasar pertanyaan kepada responden. Nah, ini integrasi mulai karena sudah ada unsur kualitatif mulai masuk di sana. Nah, yang kedua adalah pada saat fase terakhir, at the end of the qualitative analysis. Jadi kalau di ujung, ya, di dalam ujung di sini, di ujung fasenya, kalau bisa dilihat, interpretation. Nah, di sini adalah mulai mengintegrasi. Maksudnya bagaimana? Dalam explanatory sequential design ini, fungsi dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan hasil dari penelitian kuantitatif. Nah, kan mulai ada integrasi juga di sana. Jadi, di akhir itu dia bisa menjelaskan kenapa sih hasilnya signifikan. Maka kita ketika melakukan wawancara, harapannya adalah hasil akhirnya bisa menjelaskan hasil dari penelitian kuantitatif. Ya, jadi ini adalah proses mixing yang ada di dua fase, yaitu di antara di antara titik penelitian kuantitatif menuju kualitatif, dan juga pada saat di akhir dari penelitian kualitatifnya. Nah, bagaimana dengan weighting-nya atau priority-nya? Kalau Bapak dan Ibu basic-nya atau basic penelitiannya adalah kuantitatif sebelumnya, kemudian mau berencana untuk melakukan penelitian menggunakan mixed method, maka explanatory ini sangat cocok. Karena bobotnya sendiri untuk explanatory itu lebih difokuskan pada orang-orang yang memiliki basis kuantitatif yang kuat. Nah, oleh karena itu, di sini dijelaskan adalah bahwa the initial quantitative phase has greater priority over the second qualitative phase. Nah, fungsi dari penelitian kualitatifnya adalah untuk menjelaskan, mengkonfirmasi hasil dari penelitian kuantitatifnya. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan penelitian menggunakan regresi misalnya, atau menggunakan tools atau alat misalnya SAM, PLS, vector analysis dan sebagainya, kan kemudian keluar resultnya. Nah, result ini adalah dijadikan acuan untuk melakukan proses atau penelitian kualitatif di fase selanjutnya. Kemudian hasil dari wawancara tadi adalah untuk mengkonfirmasi atau menjelaskan hasil dari jawaban dari penelitian kuantitatif yang sudah kita buat di fase sebelumnya. Jadi priority-nya adalah lebih ke arah kuantitatif. Kuantitatifnya lebih dominan di sini. Bobotnya lebih besar. Nah, dan selain itu juga findings dari quantitative study frequently guide the formation of research question. Jadi enaknya adalah, jadi kalau misalnya kita masih blank melakukan penelitian mixed method research, sementara kita sudah terbiasa melakukan penelitian berbasis kuantitatif, jadi pertanyaan yang kita berikan kepada responden pada saat fase penelitian kualitatifnya berdasarkan dari hasil kuantitatif studi yang sudah kita lakukan di fase sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat membantu. Nah, saya akan mengambil contoh di sini. Ada 2 sampel papers yang saya kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai contoh. Nanti papernya akan saya berikan ke email Bapak dan Ibu. Nah, paper yang pertama ini di paper tahun 2019 yang dimuat di Journal of Mixed Method Research, ini Q1 Scopus, bisa Bapak dan Ibu cek di Skimago ya. Nah, ini jelas nih di dalam paper ini, di dalam judul penelitiannya sudah eksplisit tertulis bahwa penelitian ini menggunakan explanatory sequential mixed method. Nah, ini kan jadinya mengunci para pembaca dari paper ini bahwa oke, kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian menggunakan explanatory, kita bisa membaca paper ini. Oke, saya tidak akan bahas secara detail, tapi hanya secara garis besarnya saja bagaimana tim peneliti ini menyajikan papernya dengan menggunakan basis explanatory sequential design. Di dalam papernya itu sudah ada diagramnya menunjukkan bagaimana proses yang dia lakukan. Jadi ada 2 fase.
Pertama, kuantitatif data collection-nya dan kuantitatif data analisisnya itu adalah fase kuantitatifnya. Nah, kemudian setelah dia melakukan itu, bisa Bapak dan Ibu lihat di dalam kotaknya ini dalam papernya ya sudah ada contohnya. Jadi prosedurnya dia, apa sih yang dia buat di dalam fase ini, dalam fase kuantitatifnya, produknya apa. Dan di sini juga dia hanya menggunakan deskriptif dan inferential statistik saja. Jadi tidak perlu harus hal-hal yang sifatnya kompleks. Jadi hal-hal yang sifatnya sederhana pun tidak apa-apa gitu ya. Dia menggunakan basis statistik di sini. Nah, kemudian setelah hasil dari kuantitatif ini sama peneliti ini menggunakan purposive sampling untuk masuk ke fase berikutnya, yaitu di kualitatif. Yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau dalam kualitatif itu kan dia identik dengan purposive sampling, snowball sampling, beda dengan kuantitatif yang mungkin menggunakan simple random sampling. Jadi lebih ke arah apa? Lebih ke arah random sampling. Nah, terus kemudian kualitatif data collection dia menggunakan interview dengan 4 partisipan. Jadi tidak terlalu banyak jumlah partisipannya. Dan sekali lagi ini juga sedikit beda dengan kuantitatif yang generalisasi gitu ya. Jadi dia harus menggunakan sampel yang besar. Antara kualitatif ini cukup 4 dalam konteks penelitian di sini gitu ya. Kemudian dianalisa menggunakan tematik analisis. Ini juga hal yang common, hal yang sangat biasa menggunakan tematik analisis ini dengan coding dan sebagainya. Kemudian terakhir di integrasi. Jadi datanya itu di mixing di fase terakhir. Itu bisa dilihat juga dengan metodenya secara eksplisit juga ditulis di dalam papernya. Ya, nanti papernya akan saya kasih. The use of explanatory sequential design was to investigate. Jadi detail, ada satu section di dalam paper ini yang menjelaskan bahwa ini menggunakan explanatory, kemudian ada two-phase design dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus secara eksplisit di dalam paper juga menuliskan metode apa sih yang kita pakai gitu ya dari mixed method research ini. Nah, ini paper yang kedua, Journal of Statistics Education. Ini di Skimago masuk ke Q3 ya, lagi sama seperti halnya paper yang pertama tadi. Di dalam judulnya ditulis secara eksplisit a sequential mixed method study. Oleh karena itu, dengan adanya dengan secara eksplisit dia menuliskan judul seperti ini, maka ini sudah mengunci audiens juga atau membaca dan menunjukkan bahwa ini paper saya menggunakan sequential mixed method ya. Kemudian secara eksplisit juga papernya menunjukkan bahwa dia menggunakan explanatory ya. Ini sebagai contoh ini yang saya lihat. Ya, yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu semua, metode yang digunakan adalah sequential explanatory mixed methods model. Jadi dia secara jelas, secara gamblang menunjukkan ini kami papernya menggunakan explanatory. Tujuannya adalah quantitative part of the study to investigate whether there is a difference. Ini kayak mungkin kalau dalam konteks kita uji beda ya. Mengetahui apakah ada perbedaan dan sebagainya. Kemudian dalam fase kualitatifnya adalah lebih karena menginvestigate bagaimana respon dari para partisipan ini terhadap perbedaan tersebut, jika memang ada perbedaan. Nah, tapi yang perlu Bapak dan Ibu lihat juga, saya cantumkan di sini dalam studi timeline-nya, bisa dilihat ya prosesnya hampir 6 tahun, dari mulai musim gugur tahun 2011, kemudian prosesnya berakhir di tahun 2016. Ya mungkin kita tidak ingin selama itu ya, tapi Bapak dan Ibu sudah punya gambaran bahwa dalam menggunakan penelitian explanatory ini ada sekuensinya, ada urutannya, yaitu kualitatifnya diselesaikan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian kualitatif. Tentu saja bisa lebih cepat dari 6 tahun ini ya. Mungkin karena ada kendala dan sebagainya yang membuat penelitian ini bisa berlangsung sangat-sangat lama. Tapi mungkin dalam setahun sebenarnya asal kita disiplin dan kita memenuhi semua tujuan dari penelitian tersebut, misalnya, dan kita juga punya resources-nya, kita punya waktunya, kita punya dananya dan timnya, maka seharusnya 1 tahun pun bisa selesai dengan menggunakan penelitian explanatory ini. Nah, ini dalam konteks penyelesaian ya Bapak Ibu, jadi bukan dalam konteks publikasi. Ini beda soal lagi. Dalam konteks publikasi, apalagi dengan apalagi target kita misalnya ingin dipublikasikan di jurnal Q1, ya tentu prosesnya pun akan lebih panjang daripada proses penelitiannya itu sendiri bahkan gitu ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan di sini secara theoretical overview saja bahwa dalam explanatory ini akan seperti ini gitu, ada sequence kualitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Nah, ini juga yang terakhir ya, challenge-nya ya, pasti semua penelitian baik itu kualitatif maupun mixed method punya challenge-nya masing-masing. Dan saya tidak mengklaim bahwa mixed method lebih baik dibandingkan kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi yang jelas
dalam konteks explanatory sequential, bahkan yang sequential ya explanatory juga hampir mirip seperti ini, bahwa ada durasi di sini, ada waktu yang panjang di sini ya. Waktu yang panjang ini juga hanya bisa diselesaikan kalau sudah dua fase tersebut dilewati. Nah, oleh karena itu, selain dengan konteks waktu, ini penelitian ini bisa jadi sulit, ya, maybe difficult to decide when to proceed to the next phase. Jadi kita mungkin ada rasa keraguan di sini untuk lanjut ke fase berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya hasil penelitian, misalnya menunjukkan bahwa ada perbedaan atau menunjukkan bahwa hasil penelitian kita atau hasil data kita menunjukkan ada yang signifikan. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif saja, jika ada perbedaan dari hipotesis yang sudah kita uji, kita sudah cukup selesai, ya kan? Tapi karena kita ingin menggunakan mixed method, maka kita masuk ke fase berikutnya, yaitu ingin mengeksplor lebih dalam lagi dari hasil penelitian kuantitatif kita. Tapi kemudian kita jadi ragu, apa sih alasan kita untuk memproses hasil dari data kuantitatif tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah sampling issues. Jadi sampling issues-nya sendiri, jadi kalau di kuantitatif yang tadi saya bilang, karena dia objektifnya adalah generalisasi, ya jadi kan samplingnya bisa jadi kita banyak respondennya ya, atau kita misalnya menyerahkan atau mengirimkan sebuah pertanyaan survei, bisa jadi ratusan orang gitu ya. Kita menggunakan random sampling. Tapi kemudian ketika tiba-tiba beralih ke penelitian kualitatif di fase 2, kita hanya cukup mungkin 3 atau 5 orang dengan purposive sampling atau snowball sampling. Jika kita tidak terbiasa shifting dari sampling yang besar ke sampling yang kecil, ini akan jadi masalah juga. Nah, yang penting perlu dilihat adalah bahwa masalah waktu, ya, masalah duit, dana, money, time, sama effort. Ini harus disiplin masalah explanatory ini, masalah sequential, karena kalau Bapak dan Ibu tidak bisa memanage dengan baik masalah atau tidak bisa disiplin dalam melakukan konteks penelitian explanatory ini, maka konteksnya bisa jadi lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memperoleh hibah penelitian yang dalam waktu 10 bulan sudah harus keluar reportnya, nah ini kalau strategi di awalnya kurang baik, ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Ya, sekali lagi ini bukan masalah publikasinya, lebih ke arah pengerjaannya. Jadi ini akan sedikit lebih repot lagi kalau misalnya kita tidak disiplin dan tidak punya strategic plan yang baik di fase awal sebelum melakukan penelitian. Nah, kemudian challenge lagi berikutnya yang lebih penting adalah purpose of this different method varies. Jadi kita sudah terbiasa kuantitatif misalnya ya. Kuantitatif kan lebih ke arah pengujian hipotesis, ada hubungan sebab akibat dan sebagainya. Nah, objektif kita kan ketika kita sudah menemukan hasil dari penelitian kuantitatifnya, sebenarnya itu sudah cukup selesai menjawab research question kita atau menjawab pertanyaan dari penelitian kita. Tapi kan karena kita ingin explore lebih lanjut, maka kita mulai masuk ke fase kualitatif yang bisa jadi bagi sebagian besar kita itu adalah hal yang asing. Kita tidak pernah melakukan penelitian berdasarkan kualitatif, di mana metodenya beda, samplingnya beda, cara tekniknya pun beda, analisanya juga beda. Nah, ini kan kemudian jadi masalah kalau kita tidak terbiasa gitu. Kita harus mempelajari hal yang baru lagi. Makanya kemudian akan lebih ideal, ya, ini saran saya aja, akan lebih ideal ketika melakukan penelitian mixed method ini. Misalnya Bapak dan Ibu punya basic kuantitatif, mungkin bisa mengundang atau mengajak rekan sejawatnya yang punya basic kualitatif. Jadi supaya nanti bisa blending gitu ya, bisa nyambung antara dua strand ini untuk menghasilkan satu penelitian menggunakan mixed method. Atau kalau misalnya jadi sebelum kita beralih menjadi peneliti tunggal dalam mixed method ini, mungkin kita bisa mengajak rekan sejawat kita yang punya stance yang beda, yang punya basic penelitian yang berbeda daripada kita gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya lebih menumbuhkan suasana diskusi dalam penelitian nantinya. Tentu saja kan menjadi value added bagi kedua belah pihak. Para peneliti kualitatif akan banyak mendapatkan masukan terkait dengan kuantitatif, cara kuantitatif, metode kuantitatif. Sementara bagi para peneliti kuantitatif, dengan masuknya teman-teman atau rekan sejawat dari kualitatif, justru juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang punya basic kuantitatif. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan di dalam materi kali ini. Itu cukup sekian dari saya terkait dengan explanatory. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua dan memberikan gambaran secara ringkas apa sih explanatory sequential design. Dan sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.